Saloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paracajatika Desetu Damang Anukampi Mampajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Bapak, Ibu, ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, mari kita semuanya bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kesehatan adalah keuntungan yang tertinggi. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kembali kita berjumpa pada puja bakti mingguan di Wihara Pluit Dhammasuka. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebagai umat Buddha, kita sebetulnya sangat beruntung karena bisa mendapatkan ajaran Sang Buddha. Ajaran yang membawa pada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, serta berkurangnya penderitaan. Karena cinta kasihnya yang begitu besar, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada umat manusia dan juga para dewata selama 45 tahun. Beliau mempergunakan sebagian besar waktunya di dalam keseharian untuk membabarkan Dhamma. Dhamma yang beliau ajarkan betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan spiritual seperti yang dijalankan oleh para bikhu dan samanera, tetapi beliau juga menunjukkan bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Bagaimana kita perlu mempraktekkan moralitas di dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan Pancasila, bagaimana cara mengumpulkan kekayaan, bagaimana cara memanfaatkan kekayaan, bagaimana yang disebut sebagai mata pencaharian yang benar, dan hal-hal lainnya. Kewajiban-kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, dan lain-lain sebagainya juga disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita semua. Sang Buddha walaupun menitik beratkan sebagian besar ajarannya pada pengembangan batin untuk mencapai pembebasan, terkikisnya kekotoran batin, untuk bisa terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian, Sang Buddha juga ada menitik beratkan tentang pentingnya kehidupan di dalam keseharian sebagai seorang perumah tangga. Sang Buddha ada menekankan hal-hal lain selain pentingnya pengembangan batin. Misalnya tentang kesehatan badan jasmani. Kesehatan badan jasmani itu sangat dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan yang baik dan mudah. Kehidupan kita mempunyai pondasi pada kesehatan badan jasmani. Hampir semua atau semua aktivitas untuk kelangsungan kehidupan kita itu bergantung pada badan jasmani yang sehat. Untuk bisa mengembangkan batin, kita membutuhkan badan jasmani yang sehat.
Badan jasmani yang sehat merupakan sarana pengembangan batin yang baik. Nah, hal ini Sang Buddha menyampaikan bahwa kesehatan itu sangat penting bagi kita umat manusia, karena kesehatan itu betul-betul menunjang kehidupan yang baik dan mudah. Di zaman dulu, tepatnya di zaman Buddha, ada satu orang raja yang bernama Pasenadi, Raja Pasenadi Kosala. Beliau itu karena raja memiliki kekayaan yang berlimpah, makanan yang berlimpah, makanan yang enak-enak ya. Sehingga setiap kali makan beliau itu menghabiskan jumlah makanan yang sangat banyak. Dikatakan beliau bisa menghabiskan satu bakul nasi. Satu bakul nasi, nggak tahu ukuran satu bakul di zaman itu sama nggak dengan yang sekarang. Intinya beliau itu makan sangat banyak, dan itu hanya nasi, belum makanan-makanan lainnya ya. Intinya Raja Pasenadi betul-betul menikmati kelebihannya dia sebagai seorang raja, menikmati hidup yang nyaman, termasuk menikmati makanan yang lezat. Setiap kali makan pasti makan yang banyak, sampai-sampai dia itu memiliki tubuh yang besar ya, yang gemuk. Nah, suatu hari Raja Pasenadi setelah selesai makan dalam jumlah yang banyak, datang ke wihara. Beliau datang ke wihara berjalan terengah-engah. Jadi nafasnya tidak kuat, hanya sekedar berjalan. Berjalan ya memang beban berat badan yang begitu besar membuat kita harus mengeluarkan tenaga yang besar pula. Termasuk nafas kita. Kalau nafas tidak kuat, kita tidak biasa berolahraga, maka akan terengah-engah. Itu yang terjadi pada Raja Pasenadi Kosala. Setelah tiba di wihara Jetavana, memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, lantas Raja Pasenadi duduk diam mendengarkan ceramah Dhamma. Biasanya kita kalau lagi duduk diam, habis makan, tidak punya aktivitas, tidak bergerak-gerak, maka rasa kantuk itu akan menyerang kita. Rasa kantuk yang kuat menyerang Raja Pasenadi Kosala. Tidak kuat untuk menahan kesadarannya untuk tetap hadir. Raja Pasenadi tertidur selama mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha lantas menasihati Raja Pasenadi, menganjurkan Raja Pasenadi untuk mengurangi jumlah nasi yang dimakan, karena hal itu baik untuk kesehatannya. Nah, mau nggak mau Raja Pasenadi sebagai penghormatan kepada Sang Buddha melakukan hal tersebut. Toh itu baik untuk kesehatannya. Nah, untuk melakukan perubahan cara hidup yang demikian, dari makan yang banyak, dari menikmati makanan yang lezat-lezat, sampai mengurangi kenikmatannya, dalam hal ini mengurangi jumlah makanan yang dimakan, itu tentunya tidak mudah. Itulah yang dialami oleh Raja Pasenadi. Dia harus membayar pegawainya untuk mengingatkan dia. Nanti kalau dia mau nambah makan, dia harus dinasehati. Seperti kata-katanya Sang Buddha, setiap kali dinasehati, maka dia akan memberikan tips kepada pegawainya tersebut. Nah, setelah melakukan usaha yang panjang dan keras, Raja Pasenadi berhasil memakan hanya sedikit makanan, dan efeknya ternyata terasa betul. Tubuhnya menjadi ringan, lebih kurus, dia merasa lebih sehat, dia merasa lebih segar ya dengan keadaan badan jasmani yang ringan. Nah, akhirnya dia datang untuk menemui Sang Buddha. Kali ini pengalamannya bagaimana kini dia merasakan badannya ringan, sehat, dan kuat. Nah, dengan kesehatan, Sang Buddha bilang kepada Raja, itu merupakan keuntungan yang tertinggi. Kekayaan yang tertinggi. Ya, orang yang kaya itu kalau dilihat, dia seharusnya bisa puas ya, tidak punya banyak keinginan. Justru orang yang miskin yang sering banyak keinginan. Rasa puas di dalam batin itulah kekayaan tertinggi. Kemudian kepercayaan merupakan sarana untuk pengembangan batin kita.
Kalau badan jasmani kita punya masalah, untuk memahami ceramah Dhamma yang disampaikan tentunya sulit. Untuk mempertahankan perhatian kita, tetap mendengarkan ceramah Dhamma juga sulit. Untuk bisa bermeditasi, konsentrasi, ataupun merenungkan Dhamma akan sulit kita lakukan. Karenanya sangat penting untuk kita menjaga kesehatan badan jasmani kita. Kesehatan badan jasmani adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh kita sepelekan. Hidup yang baik dan mudah. Semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk kelangsungan hidup kita, apakah itu aktivitas fisik ataukah aktivitas mental, bergantung pada badan jasmani yang sehat. Aktivitas fisiknya seperti berjalan, berdiri, makan, minum, berpakaian, mandi, bekerja, dan lain-lain sebagainya akan terasa sulit, bahkan tidak bisa kita lakukan kalau kita lagi sakit, khususnya sakit parah. Aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, berpikir, merenungkan, memahami Dhamma, maupun aktivitas-aktivitas batin yang lain akan terasa sulit. Bahkan tidak bisa kita lakukan kalau badan jasmani kita terganggu kesehatannya. Aktivitas-aktivitas biasa seperti melihat, mendengar, mengecap, merasakan, berpikir, itu merupakan aktivitas yang penting. Kalau badan jasmani kita tidak sehat, ada bagian-bagian tertentu, organ-organ tertentu yang rusak, maka aktivitas yang penting ini tidak bisa kita. Kalau kita sakit, kekayaan sebanyak apapun, kekuasaan setinggi apapun, sebesar apapun, ketenaran yang sebaik apapun tidak bisa kita nikmati. Makanan yang begitu banyak, yang enak, tidak bisa membuat kita betul-betul bahagia. Perasaan sakit itu mengganggu kita. Demikian pula wewangian, suara-suara yang merdu, sentuhan-sentuhan yang lembut, dan hal-hal baik lainnya tidak bisa kita betul-betul sakit. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli kesehatan ketika kita sedang sakit parah. Kadang-kadang kita harus mengeluarkan biaya yang begitu besar, pengorbanan yang begitu banyak. Ujung-ujungnya penyakit kita tidak sembuh, malah semakin parah. Dan akhirnya kita harus meninggalkan dunia ini kalau kita tidak mau memperhatikan kesehatan badan jasmani kita. Kesehatan badan jasmani tidak boleh kita sepelekan karena itu merupakan pondasi dari kehidupan kita. Bagi seseorang yang sakit, kesehatan itu sangat mahal. Kadang-kadang tidak bisa dibeli. Kita sudah merasakan perasaan sakit, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang menderita, lantas kita harus mengeluarkan biaya. Dampak-dampak negatif ketika kita sakit begitu besar sampai-sampai tidak bisa digantikan oleh berbagai hal di dunia ini. Jangan berpikir kita masih muda, kita masih dalam keadaan puncak-puncak kesegaran atau kebugaran badan jasmani kita, lantas kita tidak bakal sakit. Kenyataannya banyak anak muda yang sakit, malah penyakitnya cukup aneh. Orang-orang tua yang diperkirakan seharusnya menderita sakit yang banyak, ada yang malah lebih sehat daripada anak-anak muda. Karenanya jangan menyepelekan kesehatan kita. Ketika seseorang sakit, banyak aktivitas-aktivitas penting yang tidak bisa dilakukan, termasuk mencari nafkah. Keadaan sakit yang membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Hal itu menghambat produktivitas kita. Keadaan sakit yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan baik, hal itu membuat kita sulit untuk mencari nafkah. Ya, mungkin kita masih hidup ya, masih bisa merasakan sesuatu, masih bisa berpikir, masih bisa memahami sesuatu. Tetapi kita sakit, masih bisa merasakan sesuatu tanpa bisa melakukan apa-apa. Hal itu begitu sulit ya. Kehidupan kita seakan-akan menjadi tidak berarti. Kita bisa merasakan rasa gatal,
Tetapi kita tidak bisa menggaruk rasa gatal tersebut, menderita enggak. Kita bisa merasa sakit, tetapi kita tidak bisa menyembuhkan perasaan sakit tersebut, menghilangkan perasaan sakit tersebut. Kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan seseorang, orang yang dekat dengan kita, bahwa kita sedang sakit di daerah mana, gejala sakitnya seperti apa, bagaimana perasaan sakit itu, apakah intensitasnya kuat atau lemah. Ujung-ujungnya kita tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya kehidupan kita menjadi bergantung pada orang lain. Sakit ketika muncul pada diri kita, barulah bisa membuat kita sadar ternyata begitu pentingnya kesehatan badan jasmani. Kesehatan badan jasmani mungkin bagi kita yang belum melihat secara langsung akan dampak buruknya, yang mana kita merasakan badan jasmani yang sehat membuat kita tidak menyadari akan pentingnya badan jasmani yang sehat tersebut. Kita menganggap enteng, menyepelekan kesehatan badan jasmani, padahal hampir semua aktivitas untuk kelangsungan hidup kita itu bergantung pada kesehatan badan jasmani. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, di dalam masa sekarang ini, kehidupan yang sekarang, kita bisa melihat orang-orang walaupun masih muda sudah terkena penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Bukan hanya orang tua loh. Entah itu diabetes, penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, kemudian gagal ginjal, kanker, autoimun, stroke jantung, dan lain-lain sebagainya. Yang mana sebagian besar penyakit-penyakit ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik, gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang malas bergerak, hanya banyak ngobrol, sibuk bermain HP, gaya hidup yang mana hanya mau makan makanan yang mudah didapat, makanan yang enak seperti makanan yang ada di kemasan. Makanan-makanan yang ada di kemasan merupakan makanan ultra processed food, yang mana makanan yang diolah secara berlebihan, ditambahkan pengawet, ditambahkan perasa, ditambahkan pemanis, ditambahkan pewarna, ditambahkan pengental, dan lain-lain sebagainya. Yang mana merupakan bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan kita. Ya mungkin kita makan pada saat itu dampak buruknya belum kita rasakan. Tetapi dengan memakan dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama, hal itu akan menyebabkan kita jatuh sakit, dan sakitnya itu sakit yang parah-parah loh, bukan sakit yang sepele seperti flu atau batuk biasa, tetapi sakit yang kadang-kadang kita harus menanggungnya di sisa hidup kita. Kita harus membawa penyakit tersebut bersama dengan kita terus sampai kita meninggal. Kita menjadi tidak produktif lagi, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Banyak hal-hal yang baik, yang menyenangkan tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena penyakit tersebut membatasi banyak fungsi-fungsi tubuh kita. Yang mana kita seharusnya bisa berpikir dengan baik, yang mana kita seharusnya bisa menikmati dengan baik, kita bisa berjalan, beraktivitas, dan lain-lain sebagainya, kini tidak bisa. Kebebasan kita menjadi terbatas ketika kita jatuh sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kita sebagai umat Buddha ternyata juga banyak loh yang jatuh sakit. Entah itu karena pola pikir kita atau entah itu karena sesuatu yang lain. Jangan berpikir kita umat Buddha hanya khusus memperhatikan tentang pengembangan batin ya, tentang meditasi lah, tentang batin yang tenang lah. Toh batin yang tenang bisa, maksudnya stres itu yang menyebabkan penyakit. Tidak demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Penyebab kita sakit bukan semata-mata dari pikiran, bukan semata-mata dari stres atau depresi atau pikiran yang negatif. Tetapi penyakit yang kita dapat itu banyak juga disebabkan oleh hal-hal yang lain. Entah itu makanan, entah itu perbuatan kita, entah itu karena suhu, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tidak mau serius untuk memperhatikan kesehatan kita, maka kesehatan itu akan membuat penyakit itu akan membuat kita mau nggak mau baru memperhatikan kesehatan kita. Ada orang yang masih muda, umat Buddha, sudah harus menderita penyakit diabetes ya, masih muda loh.
ketika masih segar-segarnya badan jasmaninya dia menjadi harus bergantung sama obat-obatan seumur hidup. Karena diabetes sampai sekarang ini belum ditemukan obat yang betul-betul bisa menyembuhkan diabetes. Kita menjadi bergantung sama obat, kecuali kita mau merubah gaya hidup kita, hanya memakan makanan yang tidak mengandung karbohidrat. Mungkin penyakit diabetes tersebut tidak berbahaya, tetapi gaya hidup kita kebanyakan memakan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, yang mana hal itu justru menyebabkan penyakit diabetes kita tetap ada. Setelah terkena diabetes, penyakit ini ternyata bisa melebar. Penyakit-penyakit lain bisa bermunculan, entah itu tekanan darah tinggi, entah itu jantung, entah itu ginjal, entah itu stroke atau lain-lain sebagainya. Jadi inti-intinya, kalau kita tidak mau memperhatikan kesehatan kita, nanti penyakit akan membuat kita menjadi peduli dengan kesehatan. Ada orang yang masih muda sudah terkena stroke. Ketika terkena stroke, Bante ketemu dengan orang tersebut secara langsung, masih muda. Ketika terkena stroke, dia itu sudah tidak bisa bergerak dengan normal. Awalnya dia cerita, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Buang air kecil di tempat tidur, buang air besar di tempat tidur, berpakaian apa semuanya dibantu oleh orang lain. Jadi hal itu betul-betul sangat tidak nyaman. Kehidupan kita menjadi bergantung sama orang lain dan kita tidak bisa apa-apa. Dan itu pun stroke cukup susah untuk normal kembali, dibutuhkan waktu yang lama. Syukur-syukur kalau bisa bergerak normal seperti orang biasa ya, yang belum terserang penyakit stroke sama sekali. Sangat jarang yang Bante, belum pernah ya Bante ketemu orang yang sembuh dari stroke bisa berjalan atau beraktivitas normal. Pasti masih ada menyisakan tanda-tanda bahwa dia itu pernah sakit stroke. Ketika orang terkena jantung biasanya serangan itu dadakan dan tiba-tiba harus meninggal dunia ya. Meninggal dunia dan ujung-ujungnya sanak keluarganya bersedih karena perpisahan. Tiba-tiba gitu, kok dia yang kelihatan tidak mengeluh apa-apa, tidak merasakan rasa sakit, tiba-tiba meninggal dunia dan ujung-ujungnya ketika kita tidak siap mental, tidak terduga sama sekali akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Hal itu begitu menyakitkan. Kita sedih, sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, jangan sampai kita hidup malah merepotkan sanak keluarga kita, malah menyulitkan orang lain. Kalau bisa, kita itu perlu memperhatikan kesehatan kita. Jangan karena kita mengejar kekayaan, mengumpulkan kekayaan, kita mengorbankan kesehatan kita, misalnya dengan mengurangi waktu istirahat kita. Padahal waktu istirahat seperti tidur itu penting untuk pemulihan kesehatan kita. Pada waktu tidur, tubuh kita memperbaiki bagian-bagian yang sedang rusak. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak, lantas kita menikmati kehidupan yang enak tersebut dan mengorbankan kesehatan kita. Karena ketika kita sakit, maka banyak dampak negatif, dampak buruk yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus merasakan atau mengalami dampak buruk tersebut seumur hidup kita loh. Sebagai umat Buddha, kalau kita ingin banyak berbuat baik, kalau kita ingin mengembangkan batin kita, dan berusaha mengendalikan diri kita, pondasinya adalah harus memiliki kesehatan badan jasmani. Karena badan jasmani yang sehat itu baru bisa membantu kita untuk memahami Dhamma. Kalau kita lagi sakit-sakit, kita tidak bisa mengendalikan perhatian kita, mempertahankan perhatian kita dengan baik karena badan jasmani yang sakit, maka sulit untuk menembus Dhamma. Ada biku dikatakan yang biasa masuk jana dengan mudah. Sudah terbiasa masuk jana, tiba-tiba sakit. Pada saat sakit ternyata
dia itu menjadi tidak mudah masuk jana, tidak bisa masuk jana. Sang Buddha menemui biku tersebut, lantas menghibur biku tersebut, mengatakan bahwa tidak apa-apa tidak bisa masuk jana, yang penting dia masih tetap menjalankan atau mempraktekkan winaya, aturan-aturan kebikuan dengan baik. Untuk memahami Dhamma diperlukan badan jasmani yang sehat. Kalau badan jasmani kita tidak sehat, maka sulit untuk bisa memahami Dhamma. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, kesadaran akan pentingnya badan jasmani yang sehat ini perlu kita punyai. Kita harus menjaga kesehatan kita, kesehatan badan jasmani. Ada beberapa hal sehubungan dengan penjagaan kesehatan badan jasmani kita. Hal-hal yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah makanan. Makanan merupakan kebutuhan hidup kita untuk kelangsungan hidup kita. Kita setiap hari makan makanan untuk kelangsungan hidup kita, supaya organ-organ kita bisa berfungsi dengan baik, supaya kita bisa punya tenaga, punya energi untuk melakukan aktivitas untuk kelangsungan hidup. Makanan selain berguna untuk tubuh kita, untuk energi kita, ternyata yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ada juga hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk tersebut ya seperti bahan-bahan pengawet, bahan-bahan makanan atau makanan-makanan yang kemasan yang merupakan ultra processed food, makanan yang cepat saji, itu sebisa mungkin kita hindari. Kenapa? Karena makanan-makanan yang demikian tidak baik untuk kesehatan kita. Memang betul, makanan kemasan itu banyak tersebar di mana-mana. Mudah untuk kita dapatkan. Kemudian bisa bertahan lama. Tetapi sekedar ingin hidup mudah, ingin hidup enak, lantas mengorbankan kesehatan kita. Hal itu tentunya tidak bijaksana. Kita perlu mempertimbangkan kesehatan kita. Alangkah baiknya kalau kita bisa memakan makanan yang kita masak sendiri. Kita masak sendiri, kita olah sendiri. Sehingga apa yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut merupakan hal-hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Banyak orang sekarang ini hanya sekedar pingin kemudahan, pingin hidup nyaman, tetapi mengorbankan hal-hal lainnya tanpa menyadari bahwa apa yang mereka makan sebetulnya tidak menyehatkan. Makanan-makanan yang tinggi gula atau karbohidrat, makanan ini juga tidak baik untuk kesehatan kita karena banyak penyakit sebetulnya bersumber pada gula darah yang tinggi. Mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidratnya dalam jumlah yang banyak itu tidak baik untuk kesehatan kita. Sang Buddha sendiri menganjurkan kepada para biku untuk makan 1 kali sehari loh. 1 kali sehari untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mereka. Kalau Bante makan sekali juga, sekali pagi, sekali siang. Nah, makan 1 kali sangat baik untuk mencegah lonjakan gula darah di dalam tubuh kita. Lonjakan gula darah yang tinggi itu tidak baik, bisa menyebabkan inflamasi, bisa menyebabkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Setelah makan, kalau bisa kita beraktivitas, jangan sampai tidak beraktivitas. Makanan sangat penting di dalam kehidupan kita. Makanan bisa menunjang tubuh badan jasmani yang sehat, yang kuat. Tubuh atau badan jasmani yang sehat dan kuat bisa menunjang pengembangan batin kita. Di dalam Dhammapada Atthakatha ada 2 kisah yang menceritakan pentingnya makanan untuk pemahaman Dhamma yang baik sampai mencapai kesucian loh. Dan hal ini sampai diperhatikan oleh Sang Buddha sendiri, diperhatikan oleh orang-orang suci. Jadi kisah pertama yang menggambarkan bagaimana kesehatan badan jasmani berpengaruh terhadap pemahaman Dhamma kita, mempengaruhi pengembangan batin kita. Jadi kisahnya itu tentang 60 orang biku. 60 orang biku ini setelah mendapatkan bimbingan Dhamma, bimbingan meditasi dari Sang Buddha, lantas pergi ke satu desa yang namanya Desa Matika. Di Desa Matika ini para biku akan berwasa tinggal, menetap di tempat tersebut atau di desa tersebut selama masa musim penghujan, sekitar 3 bulan.
Ibu dari kepala desa tersebut merupakan umat yang memiliki keyakinan akan hal-hal yang baik, yang akan hal-hal spiritual. Dia menerima biku tersebut lantas membangun satu wihara tempat tinggal untuk para biku. Dan ibu ini juga menyediakan juga menyediakan berbagai macam kebutuhan para biku. Kan para biku manusia biasa ya, punya kebutuhan seperti kita semua ya, ada perlu makan, perlu minum, perlu hal-hal lainnya untuk kelangsungan hidup. Nah, ibu ini begitu memperhatikan para biku, dan para biku yang berjumlah 60 orang ini juga memberikan bimbingan dhamma kepada sang ibu dari kepala desa. Suatu hari ibu kepala desa ini bertanya tentang bagaimana caranya meditasi. Lantas dibimbing oleh para biku tersebut. Para biku ini membimbing meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada mereka. Nah, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha juga disampaikan kepada ibu ini. Si ibu ini lantas mempraktekkan apa yang diajarkan oleh para biku. Ternyata si ibu malah mencapai kesucian terlebih dahulu. Kemajuannya sangat pesat. Kesucian yang dia capai itu tingkat kesucian anagami, tingkat kesucian yang ketiga. Jadi tingkat kesucian itu ada sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. Jadi dia mencapai tingkat kesucian yang lumayan tinggi, satu tingkat di bawah arahat. Ternyata ibu ini selain mencapai tingkat kesucian anagami, dia juga dapat bonus. Bonusnya itu kesaktian. Dia bisa mengetahui pikiran dari orang lain termasuk para biku. Dia punya kesaktian bisa tahu, oh ternyata para biku yang merupakan gurunya dia belum mencapai tingkat kesucian sama sekali. Para biku ini masih merupakan biku-biku biasa yang masih punya kekotoran batin sama seperti umat-umat biasa gitu. Nah, lantas dengan kesaktiannya juga si ibu ini menyelidiki apa sih penyebabnya si biku-biku ini yang berjumlah 60 tidak sukses mencapai kesucian, tidak ada kemajuan di dalam praktek yang mereka lakukan. Para biku praktek malah prakteknya itu fokus loh, maksudnya kesehariannya itu hanya melakukan aktivitas untuk pengembangan batin. Kalau umat kan masih mengerjakan hal-hal yang lain, mungkin mencari nafkah, mungkin mengurus rumah tangga, mengurus ini itu. Tetapi para biku sudah memfokuskan diri, mengkhususkan waktu-waktunya untuk pengembangan batin. Kok malah tidak sukses gitu di dalam usaha mereka? Dia sendiri yang sebagai perumah tangga malah lebih cepat kemajuannya. Nah, setelah melakukan penyelidikan dengan kesaktian yang dia miliki, dia tahu, oh ternyata para biku ini yang berjumlah 60 memiliki tubuh yang lemah. Tubuh yang lemah karena tidak ditunjang oleh makanan yang bergizi. Nah, setelah tahu penyebabnya, si ibu ini setiap hari menyediakan makanan-makanan yang bergizi. Aduh, suatu keuntungan ya, kama baik bagi para biku. Sudah mendapat tempat tinggal, mendapat makanan yang bergizi, mungkin enak-enak juga ya yang disediakan oleh si ibu ini. Ternyata betul yang dilihat oleh si ibu ini, yang diselidiki. Para biku setelah mendapatkan makanan yang bergizi, kan untuk bisa beraktivitas mental dengan baik misalnya, kita perlu zat-zat tertentu dari makanan yang bisa menunjang supaya saraf kita, otak kita bisa beroperasi atau berfungsi dengan baik. Demikian pula apa yang dialami oleh para biku. Kan untuk mempertahankan perhatian kita, untuk memahami sesuatu itu tidak semata-mata hanya sekedar demikian aja. Kita perlu sesuatu kayak makanan, vitamin-vitamin tertentu, makanan tertentu, gizi tertentu untuk bisa berfungsinya dengan baik organ tubuh kita. Demikian pula para biku tersebut. Nah, akhirnya para biku semuanya yang berjumlah 60 sukses mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah masa wasa berakhir setelah 3 bulan, para biku itu kembali ke wihara di mana Sang Buddha ada pada saat itu, yaitu di wihara Jetawana. Kemudian para biku ini bercerita bagaimana mereka dilayani, mereka dipenuhi kebutuhan hidup mereka, dan juga diberikan petunjuk juga loh sama si ibu ini, ibu yang umat awam ini, diberi maksudnya
diberi kebutuhan-kebutuhan hidup lah. Bukan petunjuknya, diberi kebutuhan-kebutuhan hidup sampai akhirnya mereka bisa mencapai atau sukses di dalam praktek mereka. Diceritakan juga si ibu ini bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan. Ada satu orang bikhu yang mendengarkan percakapan Sang Buddha dengan 60 orang bikhu tersebut. Bikhu tersebut tertarik. Oh, ada seorang umat yang begitu baik, umat yang punya kelebihan. Bukan lebih dari berat badannya, tapi kelebihan dalam hal yang lain. Nah, punya kelebihan, alangkah baiknya kalau saya juga ke sana untuk bermeditasi, praktek Dhamma. Nah, setelah mendapatkan bimbingan meditasi dari Sang Buddha, biku ini pergi ke desa tersebut, yaitu desa Matika. Di sana dia bertemu dengan sang ibu, bercerita kepada sang ibu tersebut, dia ingin tinggal di desa tersebut, ingin mempraktekkan Dhamma, bermeditasi. Si ibunya itu mempersilahkan, dan dia pun dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Makanan-makanan yang baik juga dia dapatkan. Intinya kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup dipenuhilah, dan dia berhasil mencapai kemajuan. Dia juga akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, di dalam hidup sangat penting untuk memperhatikan kesehatan badan jasmani kita. Jangan memikirkan sesuatu yang belum jelas begitu. Hal yang sangat jelas adalah kehidupan kita yang sekarang. Kehidupan yang akan datang itu masih belum jelas, tetapi kehidupan sekarang adalah kehidupan yang nyata ada di depan mata kita, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Pedulikan kesehatan tubuh kita. Kisah yang lain di dalam Dhamma pada Atthakatha adalah tentang seorang pemuda. Sang Buddha punya rutinitas setiap pagi akan melihat dunia ini. Siapa di antara orang-orang yang memiliki potensi untuk mencapai kesucian? Entah itu orang, entah itu dewa ya. Intinya mencari, melihat dunia ini, siapa makhluk hidup yang punya potensi untuk mencapai kesucian. Nah, pada saat Sang Buddha melihat dunia ini dengan mata Buddha beliau lihat ada seorang pemuda di satu desa yang bernama Alawi. Di sana pemuda itu memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesucian, sementara Sang Buddha tinggal di tempat lain. Maka melihat hal ini, Sang Buddha pun pergi ke tempat tersebut, walaupun jauh jarak antara tempat tinggal Sang Buddha saat itu dengan desa Alawi. Sang Buddha tetap pergi ke sana. Sang Buddha pergi ke sana dengan sekumpulan bikhu ya, sejumlah bikhu. Tiba di sana, orang-orang pada menyebarkan berita akan kedatangan Sang Buddha. Termasuk si pemuda itu mendengar atau mengetahui bahwa Sang Buddha ada datang ke desa mereka. Dan Sang Buddha sudah terkenal ya. Dia ingin mengunjungi Sang Buddha, ingin memberikan penghormatan dan juga mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha ya. Tetapi dia ada halangan. Di hari yang sama dia kehilangan sapi yang sedang dia jaga, entah itu sapi miliknya sendiri ataukah sapi milik orang lain. Intinya sapi tersebut hilang. Nah, dia merenung, kalau dia pergi langsung mengunjungi Sang Buddha tanpa mencari sapi yang hilang tersebut, mendengarkan Dhamma, kemungkinan dia susah konsentrasi ya, karena dia akan terganggu dengan sapi yang hilang tersebut. Pikirannya akan sering-sering memikirkan sapi yang hilang tersebut. Nah, maka dia putuskan untuk mencari sapi yang hilang itu. Dia pergi ke hutan mencari sapi tersebut. Sementara itu, Sang Buddha menerima dana makan di satu rumah, di salah satu penduduk di desa Alawi. Setelah menerima dana makanan, Sang Buddha memakan, dan biasanya setelah selesai makan, Sang Buddha akan memberikan khotbah Dhamma. Tetapi walaupun telah menyelesaikan makanan beliau, Sang Buddha tidak memberikan khotbah Dhamma. Sang Buddha nunggu si pemuda itu selesai. Ketika si pemuda itu sudah menemukan sapinya, dia ke tempat di mana Sang Buddha berada. Nah, pada saat itu dia dalam keadaan lelah dan lapar karena waktu pagi dia pergi mencari sapi, dia belum makan. Kemudian seharian mencari selama waktu yang cukup lama dia mencari sapi tersebut dan akhirnya ketemu. Rasa
rasa lapar yang menusuk, rasa lelah yang begitu kuat membuat dia tidak punya energi yang cukup untuk mendengarkan Dhamma. Rasa sakit bisa mengganggu dia untuk mendengarkan Dhamma. Sang Buddha yang mengetahui keadaan si pemuda ini lantas menanyakan kepada umat-umat yang ada, apakah masih ada sisa makanan yang akan dipersembahkan kepada sangga, sisa-sisa makanan yang dipersembahkan kepada sangga. Ya, biasanya ada sisa makanan, mungkin sisa makanan yang dari sangga lah. Nah, dibilang sama umat masih ada, berikan makanan tersebut kepada si pemuda. Nah, si pemuda ini akhirnya memakan makanan itu. Setelah memakan makanan, dia merasa segar kembali, punya energi ya. Rasa sakit karena lapar sudah hilang. Sudah hilang, dia bisa dengan nyaman untuk bisa mendengarkan Dhamma. Pada saat itulah Sang Buddha membabarkan Dhamma. Dan akhirnya si pemuda ini betul-betul mencapai tingkat kesucian Sotapanna, menembus Dhamma, mengerti tentang ketidakkekalan dari kehidupan ini. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, pentingnya kesehatan badan jasmani itu untuk memahami Dhamma sangat jelas. Karena landasan kita untuk beraktivitas termasuk aktivitas mental adalah badan jasmani. Badan jasmani untuk berbuat baik perlu badan jasmani yang sehat, yang baik pula. Karenanya kita perlu memperhatikan kesehatan badan jasmani. Kesehatan badan jasmani ditunjang oleh makanan. Makanan jangan sampai kita terbiasa memakan makanan olahan yang berlebihan. Yang berlebihan itu seperti yang sudah berubah bentuk-bentuknya, yang ada di dalam kemasan, yang biasanya bertahan lama, tidak mudah busuk atau rusak. Karena di dalamnya sudah ditambahkan banyak zat-zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, kita biasakan makan makanan yang seperti protein yang tinggi, lemak yang tinggi, lemak hewan katanya lebih bagus daripada lemak minyak sayur-sayuran, yang minyak biji-bijian. Nah, selain itu kita juga perlu memenuhi gizi kita. Gizi kita seperti vitamin-vitamin ataukah hal-hal yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya Bante sering dengar, dan memang kenyataannya vitamin D3 itu penting untuk imun tubuh kita. Orang-orang yang terkena penyakit seperti penyakit aneh-aneh, autoimun lah, kanker lah, rata-rata ketika dicek darah mereka di laboratorium ditemukan bahwa orang-orang dengan penyakit aneh-aneh seperti kanker atau autoimun itu nilai vitamin D3 di dalam darah mereka itu sangat rendah. Jadi dikatakan vitamin D3 mampu untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Imun tubuh D3 itu dibutuhkan oleh semua organ tubuh kita supaya bisa berfungsi dengan baik, dengan normal. Kalau misalnya ada jaringan yang akan terbentuk, jaringan kanker yang akan terbentuk, kalau kita punya vitamin D3 yang baik, nilainya bagus, maka imun tubuh kita akan menyerang jaringan kanker yang mau terbentuk tersebut sehingga tidak jadi. Begitu pula penyakit autoimun. Kita bisa mendapatkan penyakit autoimun karena sistem di dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Kenapa tidak bekerja dengan baik? Karena vitamin D3 itu kekurangan di dalam tubuh kita sehingga kerjanya menjadi tidak normal kalau kita kekurangan vitamin D3. Nah, karenanya kita perlu vitamin D3 dan K2. Vitamin-vitamin yang lain juga perlu kita tambahkan di dalam tubuh kita yang mana memang dibutuhkannya. Kalau untuk tahu persis maka kita perlu konsultasi dengan dokter ataukah pergi cek lab untuk mengetahui bagaimana nilai vitamin-vitamin ataukah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kebiasaan makan, misalnya makan berulang-ulang kali, ngemil, itu juga merupakan kebiasaan yang buruk yang mana tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Hal itu bisa sering menaikkan gula darah di dalam tubuh. Gula darah yang naik, melonjak itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, karenanya pertama yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah makan makanan yang sehat, bukan makanan yang diolah secara berlebihan. Hindari makanan-makanan yang bisa merusak kesehatan tubuh kita. Makanan yang manis-manis juga enggak baik untuk kesehatan tubuh kita yang mengandung karbohidrat tinggi. Makan makanan yang tinggi serat itu bagus untuk tubuh kita. Nah, ada
salah satu penelitian dilakukan bahwa kalau kita makan dengan cara berurutan, itu efeknya bagus untuk gula darah kita. Gula darah kita tidak melonjak dengan sangat tinggi, yaitu kita dianjurkan untuk makan yang berserat dulu, sayur-sayuran dulu. Setelah makan sayur-sayuran baru makan protein atau lemak. Terakhir karbohidrat murni. Jadi makan sayur-sayuran, makan daging-daging, kemudian yang terakhir nasi dengan tepung-tepung lah gitu. Sebisa mungkin sedikit yang kita makan untuk karbohidrat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, itu hal pertama, makanan harus kita pedulikan. Hal yang kedua adalah perbuatan kita, tindakan kita. Jangan membiasakan kebiasaan mager ya, malas gerak. Setelah makan kita perlu beraktivitas supaya gula darah kita enggak lonjak. Jangan hanya duduk diam, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan ngobrol. Hal itu tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau bisa di dalam keseharian sesekali kita berdiri, berjalan supaya tubuh kita bisa memanfaatkan gula darah di dalam tubuh kita. Kalau kita malas bergerak, malas berolahraga, maka hal itu akan membuat tubuh kita jarang aktif. Sesuatu yang jarang aktif lama-lama dia akan menjadi lemah. Kalau lemah, lama-lama dia bisa rusak. Namanya juga lemah ya, susah untuk beraktivitas. Ketika ada tantangan yang berat, maka tubuh kita sudah tidak kuat. Ketika ada hal-hal yang buruk datang, maka tubuh kita sudah tidak kuat. Nah, kebiasaan kita di dalam keseharian, kita perlu memperhatikan perbuatan kita. Termasuk perbuatan-perbuatan yang buruk harus kita hindari. Misalnya tidak membunuh. Membunuh itu bisa menyebabkan kita jatuh sakit juga. Tidak menyiksa, tidak melukai, tidak memberi penderitaan, rasa sakit kepada orang lain atau makhluk lain. Karena di dunia ini ada hukum karma. Apa yang kita berikan, itu yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Kita beri rasa sakit, maka kita akan mendapatkan penyakit. Kita beri kebahagiaan, maka kita akan dapatkan kebahagiaan. Kita berikan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Syukur-syukur kalau di dalam kehidupan yang lampau kita punya timbunan karma baik ya. Kalau kita punya timbunan karma baik, banyak berbuat baik, mungkin di dalam kehidupan ini kita akan jarang sakit. Tetapi yang namanya karma itu bergantung di kehidupan lampau dan di kehidupan sekarang ya, bukan semata-mata dari kehidupan lampau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, ada seorang bikhu di zaman Buddha. Bikhu ini punya keunggulan dibandingkan bikhu-bikhu yang lain. Dia memiliki kesehatan yang luar biasa. Tidak pernah sakit walaupun penyakit yang ringan, walaupun sebentar. Tidak pernah jatuh sakit. Umurnya sampai 160 tahun, 2 kali lipat dari umur Sang Buddha. Sang Buddha walaupun seorang Buddha masih tetap kalah dalam hal kesehatan. Sang Buddha juga kalah dalam hal rezeki ya, rezeki tidak seberuntung dengan Bante Siwali. Nah, Bante Bakula merupakan salah satu siswa Buddha yang unggul dalam hal kesehatan. Kenapa beliau bisa sehat, tidak pernah sakit? Karena beliau itu melakukan perbuatan-perbuatan baik sehubungan dengan kesehatan, berdana obat-obatan. Di kehidupan lampau Bante Bakula, beliau itu pernah bertemu dengan beberapa orang Buddha. Dan beliau pernah mendanakan obat-obatan kepada Buddha dan juga para arahat. Jadi awal pertemuan yang diceritakan di dalam kitab-kitab suci, dikatakan bahwa calon Bante Bakula ini pernah terlahir di masa Buddha Anomadasi. Satu masa di kehidupan yang lalu yang sudah sangat lalu ya, sangat lampau. Nah, waktu itu Bante Bakula terlahir sebagai di keluarga Brahmana. Dia mempelajari spiritual, tetapi spiritual yang ada di saat itu ternyata tidak memuaskan pertanyaan yang ada di dalam dirinya, pertanyaan sehubungan dengan kehidupan, karena tidak mendapatkan jawaban
sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Dia heran-heran tentang kehidupan ini ya. Kok bisa ada kelahiran, kok bisa ada kematian, kok bisa orang hidupnya sengsara, apa dan lain-lain sebagainya lah. Nah, tidak mendapatkan jawaban dari spiritual yang dia pelajari dari para petapa di zaman itu, dia lantas pergi menjadi seorang petapa, mempraktekkan sendiri meditasi. Mempraktekkan sendiri meditasi, dia berhasil mencapai tingkatan jana dan punya kesaktian. Di dalam keseharian, calon Bante Bakula ini asik di dalam meditasi, tenggelam di dalam kedamaian dan kebahagiaannya. Sampai akhirnya Buddha Anomadasi muncul di dunia. Ketika mengetahui bahwa seorang Buddha sudah muncul, calon Bante Bakula ini begitu bahagia. Dia tahu bahwa Buddha itu merupakan seseorang yang sangat jarang untuk muncul. Kemunculan Buddha itu akan membawa kebahagiaan bagi banyak orang, bagi banyak makhluk hidup. Maka dia mengunjungi Sang Buddha Anomadasi, lantas mendengarkan ceramah Dhamma. Setelah mendengarkan ceramah Dhamma dari Buddha Anomadasi, beliau lantas menjadi siswa Buddha Anomadasi, tetapi tidak menjadi bhikkhu, tetap sebagai petapa biasa. Setelah mendengarkan ceramah Dhamma, beliau kembali ke tempatnya, tetap melanjutkan meditasinya ya. Tetapi calon Bante Bakula ini sering mengunjungi Buddha, mendengarkan ceramah Dhamma. Suatu hari ternyata Buddha Anomadasi ini sakit perut. Pas saat sakit perut, calon Bante Bakula ini mengetahui bahwa Sang Buddha sedang sakit perut. Jadi Buddha itu bisa sakit juga loh. Walaupun Buddha itu sudah terbebas sepenuhnya dari kekotoran batin, walaupun seorang Buddha itu pengendalian pikirannya sangat baik ya, sangat baik, tetapi masih bisa sakit. Nah, demikian Buddha Anomadasi sakit perut. Karena calon Bante Bakula ini punya pengetahuan tentang obat-obatan, maka dia mencari daun-daun obat di hutan. Setelah mengumpulkan daun-daun obat, lantas menyerahkan daun obat tersebut kepada bhikkhu yang biasa melayani Sang Buddha. Sang Buddha Anomadasi setelah mengkonsumsi daun-daun obat tersebut sembuh seketika. Setelah sembuh, calon Bante Bakula ini menghadap ke Sang Buddha, mengatakan bahwa dialah yang berdana obat tersebut, daun-daun obat tersebut. Dia berharap, dia bertekad di hadapan Buddha, semoga kekuatan kebajikan dengan berdana daun-daun obat ini, dia di dalam mengarungi, menjalani samsara tidak pernah jatuh sakit. Bahkan sakit yang ringan sekalipun, walaupun hanya sekejap. Nah, kekuatan karma baik dari berdana, kekuatan tekad yang dilakukan di hadapan Buddha tersebut betul-betul membuahkan hasilnya. Di sepanjang kehidupannya dia, dari satu kehidupan ke kehidupan berikut sampai parinibbana, calon Bante Bakula ini tidak pernah jatuh sakit. Dan beliau itu selalu mendapatkan kehidupan yang baik. Walaupun hanya sekejap, dia tidak merasakan rasa sakit. Nah, rupanya kekuatan karma baik yang kuat itu bisa mengkondisikan kita untuk melakukan hal yang sama lagi di masa yang akan datang. Di masa Buddha Padumuttara, calon Bante Bakula terlahir kembali. Kali ini dia terlahir di keluarga yang kaya raya, dan mendengarkan akan kemunculan Buddha Padumuttara. Kali ini calon Bante Bakula tidak menjadi petapa. Dia mendatangi Sang Buddha, mendengarkan ceramah Dhamma dari Buddha Padumuttara, kemudian terinspirasi oleh salah satu siswa utama Buddha Padumuttara. Pada saat itu ada salah satu siswa dari Bante Padumuttara yang unggul dalam kesehatan, Mungkin pada saat itu Buddha Padumuttara memperkenalkan bhikkhu tersebut kepada umat-umat. Sehingga ketika mengetahui hal ini, si calon Bante Bakula terinspirasi ingin juga menjadi salah satu siswa utama Buddha yang unggul dalam hal kesehatan, tidak pernah sakit, walaupun sebentar. Nah, dia pun bertekad berdana makanan kepada Sang Buddha dan juga para bhikkhu. Dan setelah itu Sang Buddha Padumuttara menyatakan ramalannya bahwa orang ini di masa depan akan menjadi salah satu siswa utama Buddha yang mana unggul dalam hal kesehatan.
Nah, rupanya kekuatan karma baik yang mana tekadnya kepada Buddha Anomadasi itu mengkondisikan beliau bisa bertekad di hadapan Buddha Padumutara juga dengan tekad yang sama, yaitu punya kesehatan yang baik. Kebiasaan kita melakukan sesuatu yang luar biasa di masa lalu, di kehidupan yang lampau, bisa terulang kembali di kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang akan datang. Jadi kita perlu membiasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Seseorang yang terbiasa melakukan hal-hal yang baik, akhirnya punya karakter, punya kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu bisa dibawa ke beberapa kehidupan. Nah, kemudian tiba di masa Buddha Wipasi, kembali calon Bante Bakula ini berbuat baik sehubungan dengan pengobatan. Kali ini dia mengobati para Bante yang sakit kepala. Para Bante ketika berkumpul rupanya menghirup udara yang mengandung racun, udara yang mengandung racun dari serbuk tanaman, serbuk bunga tanaman. Ketika menghirup, kepala mereka sakit dan saat itu Bante Bakula, calon Bante Bakula ini seorang pertapa. Dia mengetahui hal ini lantas juga mengobati para biku ini dengan mendanakan daun-daun obat. Jadi Bante Bakula ini di beberapa kehidupan punya keahlian dalam hal pengobatan. Dan setelah melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik sehubungan dengan kesehatan, akhirnya tiba di kehidupannya yang terakhir sebagai Bante Bakula. Beliau terlahir di keluarga pedagang-pedagang yang kaya. Nah, ketika beliau dikandung sama mamanya, keluarga orang tuanya menjadi berlimpah keberuntungannya, berlimpah rezeki. Keuntungan dari mengandung dia itu orang tuanya mendapatkan banyak rezeki, di mana hal ini terasa oleh kedua orang tuanya. Sampai-sampai mamanya berpikir bahwa si anak ini punya jasa kebajikan yang luar biasa di kehidupan lampau. Nah, karenanya dia memperlakukan anak ini dengan sangat baik. Ketika dia baru dilahirkan, dia mau langsung dimandikan di sungai untuk suatu upacara karena dia itu spesial. Nah, ketika dimandikan, masih bayi dimandikan di sungai, ternyata dia ditelan sama seekor ikan. Kekuatan kebajikan yang dia lakukan di kehidupan lampau melindungi dia. Dia sama sekali tidak merasakan sakit di dalam perut ikan. Ikannya malah menderita. Selama beberapa lama di dalam perut ikan, dia merasa nyaman-nyaman aja sampai akhirnya ikan tersebut tertangkap. Ikan itu tertangkap dan akhirnya dijual ke orang-orang. Salah satu orang yang ada seorang pedagang juga di daerah lain mendapatkan ikan tersebut. Dan ketika mendapatkan ikan ini, dia memotong ikan ini tetapi dengan cara-cara yang khusus. Tidak seperti biasanya, aneh. Memang kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada satu hal atau beberapa hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Kita melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Entah karena apa tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang berbeda. Tahu-taunya memang hal itu karena karma baik dari si Bante Bakula ini. Dipotong dengan hati-hati di sebelah mananya gitu sampai tidak melukai si bayi tersebut. Nah, akhirnya ketika membelah ikan ini dan mendapatkan bayi yang rupanya sangat bagus, si ibu itu sangat bahagia karena dia selama ini tidak mendapatkan anak. Hal yang sangat ditunggu-tunggu, hal yang sangat dicari-cari ternyata berbuah pada saat itu membeli ikan, malah dia dapat anak. Dan kejadiannya sangat aneh. Mendapatkan seorang bayi dari dalam perut seekor ikan itu kejadian yang sangat langka, mungkin sangat sulit untuk terjadi ya. Nah, hal ini lantas diberitakan kepada orang-orang. Orang-orang menjadi tahu bahwa si pedagang ini kini punya anak. Beritanya sampai ke orang tua kandung dari Bante Bakula. Orang tua kandung dari Bante Bakula mendatangi tempat keberadaan si ibu ini. Lantas meminta kembali anaknya, tetapi si ibu ini tidak mau. Dia bilang dia yang temukan bayi ini. Bayi ini merupakan anaknya dia, walaupun bukan dia yang lahirkan. Nah, si ibu kandung tetap ngotot ingin mengambil anaknya karena dia bilang
Anak itu adalah anak yang dia kandung, anak yang dia lahirkan sendiri. Akhirnya persoalan ini sampai ke raja dan raja memecahkan persoalan ini. Caranya bagaimana? Kedua belah pihak menjadi orang tua dari Bante Bakula. Nah, menjadi orang tua dari Bante Bakula ternyata membawa keberuntungan bagi kedua pedagang tersebut. Rupanya Bante Bakula ini punya karma baik mirip-mirip dengan Bante Siwali ya. Bante Siwali, kalau kita berada di dekat-dekat Bante Siwali, kita bisa kepercik keberuntungan Bante Siwali. Jadi kadang-kadang orang yang ada di sekitar kita itu bisa membawa keberuntungan atau bisa membawa sesuatu yang kurang baik di dalam kehidupan kita ya. Kalau orang itu punya karma baik yang luar biasa, bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kita. Kayak ada ada orang yang mana begitu anak yang keberapa begitu lahir, kehidupan rumah tangga mereka menjadi bagus, mereka menjadi kaya, menjadi menjadi berlimpah kehidupan mereka, menjadi nyaman, menjadi enak ya. Itu karena faktor karma baik dari seseorang yang luar biasa ya, sampai mempengaruhi orang lain untuk berbuah karma baiknya juga. Nah, kemudian Bante Bakula menikmati kehidupan yang nyaman selama 80 tahun sebagai perumah tangga. Kemudian setelah usia 80 tahun, Buddha Gotama muncul dan Bante Bakula masuk menjadi biku. Jadi Bante Bakula ini masuk jadi biku setelah usia 80 tahun. Setelah usia 80 tahun masuk menjadi biku, ternyata dalam waktu 8 hari, Bante Bakula berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Dan Bante Bakula hidup sampai 160 tahun. Usia dari Bante Bakula 2 kali lipat dari usia Sang Buddha. Dan Bante Bakula ini memiliki kelebihan dalam hal kesehatan. Sang Buddha pernah sakit. Sang Buddha pernah jatuh sakit yang parah ketika wasa terakhir beliau ya. Di usia yang 79 lah, hampir 80. Di wasa terakhir beliau di Welua, waktu itu Sang Buddha berwasa dan Sang Buddha diserang satu penyakit yang sangat parah. Sang Buddha merasakan rasa sakit yang luar biasa sampai hampir meninggal. Tetapi karena mungkin karma baik dari seorang Buddha ya, atau kekuatan pikiran dari Sang Buddha betul-betul luar biasa ya. Kekuatan pikiran ini tidak dimiliki oleh arahat loh. Karena Sang Buddha dikatakan di dalam Mahaparinibbana Sutta, walaupun sakitnya sangat parah, rasa sakit yang luar biasa, dengan kekuatan pikiran beliau mampu untuk menekan perasaan sakit tersebut sampai akhirnya beliau sembuh, sehat kembali loh. Ya, itulah seorang Buddha ya. Tetapi jangan berpikir bahwa Buddha bisa melakukan segala-galanya dengan pikirannya ya. Tidak, pikiran itu tetap adalah anatta. Anatta maksudnya tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita bisa kontrol pikiran kita dalam batas-batas tertentu. Hal ini tidak bisa kita lewatin walaupun seorang Buddha. Karena memang kehidupan ini adalah anatta tanpa aku. Jadi kemampuan Buddha dalam mengontrol pikiran adalah luar biasa, tetapi tetap ada batasannya. Tidak bisa sampai tidak ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya berarti anatta itu tidak benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, Bante Bakula berhasil hidup sampai 160 tahun dan tidak pernah sakit di dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena melakukan perbuatan-perbuatan baik sehubungan dengan kesehatan. Di dalam kehidupan kita perlu melakukan perbuatan atau karma-karma baik. Entah itu misalnya berdana obat-obatan, berdana biaya rumah sakit, menyembuhkan orang lain, menyembuhkan makhluk lain. Hal itu akan menunjang kesehatan kita. Dan kita perlu beraktivitas yang baik-baik, jangan malas bergerak. Kita perlu rajin-rajin bergerak. Orang-orang dulu kenapa lebih sehat? Karena mereka rajin bergerak, setelah makan mereka ada aktivitas. Kalau misalnya kita sulit untuk beraktivitas, duduk diam, kita bisa gerak-gerakkan kaki kita, angkat atau jinjit kaki kita, naik, tumit kita naik, kemudian turunkan, naik, turunkan. Hal itu bisa menyerap gula darah di dalam tubuh kita dengan cepat. Jadi kalau tidak bisa, misalnya harus bertemu dengan tamu, harus bertemu dengan teman, kita bisa berolahraga dengan cara menjinjit ya. Kaki kita, tumit kita diangkat kemudian diturunkan, diangkat, turunkan, angkat, turunkan. Lakukan. Hal ini sangat mudah tetapi punya efek kesehatan pada tubuh kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma,
Kedua adalah tentang tindakan atau kamma atau perbuatan kita. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi kesehatan kita adalah pikiran. Pikiran-pikiran negatif membuat kesehatan kita buruk. Kalau kita sering memikirkan tentang hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri kita, memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan buruk, maka hal itu bisa mempengaruhi emosi kita secara langsung dan juga bisa mempengaruhi kesehatan kita, entah langsung atau tidak. Itulah sebabnya kita perlu melatih kebiasaan bermeditasi, menyadari ketika pikiran kita berpikir. Itu yang sangat penting. Jadi ketika meditasi jangan berpikir, wah pikiran saya sudah maksudnya berpikir. Tidak memperhatikan objek, oh pikiran saya sudah berpikir. Ketika kita menyadari pikiran kita sudah berpikir, itu sudah sangat bagus. Karena itu merupakan latihan di dalam keseharian. Kalau kita tidak menyadari bahwa pikiran kita sudah berpikir, kita mudah tenggelam di dalam pikiran-pikiran negatif. Yang mana mudah tenggelam di dalam pikiran negatif. Hal itu tidak baik untuk emosi dan kesehatan kita. Semakin sering kita menyadari bahwa pikiran kita sudah berpikir atau mengembara, maka semakin kuat kesadaran kita. Semakin terbiasa kita sadar akan pikiran-pikiran yang negatif, maka hal itu semakin bagus, membuat kita tidak larut di dalam pemikiran-pemikiran negatif. Kalau kita larut, maka hal itu akan berdampak pada emosi kita, berdampak pada kesehatan kita. Kita perlu membiasakan diri mempraktekkan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terbiasa untuk overthinking atau berpikir berlebihan tanpa kita sadari ya. Itulah sebabnya praktek atau kebiasaan bermeditasi misalnya hanya 5 menit, 10 menit tidak apa-apa. Yang penting di dalam keseharian kita perlu membiasakan diri sadar, oh sekarang sudah berpikir, oh sekarang saya berpikiran negatif, oh sekarang saya lagi berpikir hal-hal yang buruk. Biasakan berpikir hal-hal yang baik karena hal itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Hal itu bagus untuk emosi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang merupakan pondasi untuk kelangsungan hidup kita adalah kesehatan badan jasmani kita. Karenanya kita perlu memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan kita. Jangan menyepelekan kesehatan kita. Nah, semoga dengan pengetahuan Dhamma ini kita semakin tersadar untuk menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu merupakan keuntungan yang tertinggi. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mau bertanya? Oh, bebas. Boleh satu pertanyaan? Iya. Iya, langsung closing. Hah, mau blessing? Nggak perlu blessing lah. Blessing apa? Iya, langsung closing. Jadi tanya, setelah tanya langsung tutup aja. Demikianlah sesi Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nata Silotera. Karena keterbatasan waktu, namun Bante memberikan ulas asih untuk sesi tanya jawab, satu pertanyaan saja. Dan kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Saya izin bacakan ya Bante ya, pertanyaan yang masuk. Selamat siang, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Ketika kita berusaha untuk melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik kita, atau bersama dengan kita, mengapa fakta yang terjadi adalah hal tersebut terasa semakin dekat dengan kita? Apakah hal tersebut adalah wajar atau ada kekeliruan yang terjadi? Terima kasih Bante. Iya. Tentang hal ini Bante kurang tahu pasti ya apakah betul-betul kejadiannya begitu. Cuma Bante pernah melihat kenyataan pada saat kita melepas keinginan kita akan sesuatu, malah
keinginan apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Misalnya kita ingin mendapatkan satu benda ya, satu benda katakanlah benda A. Kita sudah berusaha mengejar ingin mendapatkan benda A tersebut, tetapi ada aja halangan yang membuat kita tidak bisa mendapatkan benda A tersebut. Keinginan kita seakan-akan menghalangi alam semesta untuk memberikan kita benda A tersebut. Tetapi ketika kita mampu melupakan keinginan kita, tiba-tiba ada aja hal yang membuat kita melihat benda A tersebut. Itu Bante pernah mengalami hal yang demikian, dan Bante pernah melihat video-video yang menggambarkan tentang hal yang demikian. Jadi keinginan itu kadang-kadang merupakan penghalang bagi kita untuk mendapatkan sesuatu. Semakin kuat keinginan kita untuk mencapai kesucian, keinginan yang kuat untuk mencapai kesucian itu bisa aja merupakan halangan bagi kita untuk mencapai kesucian. Ketika kita melepas keinginan tersebut, malah kesuciannya tercapai. Sama seperti Bante Ananda ya. Jadi mungkin pada saat kita mengikhlaskan sesuatu itu, maka halangan dari keinginan kita itu sudah hilang. Ketika halangan karena keinginan kita hilang, maka hal itu bergerak kepada diri kita. Demikian jawabannya. Terima kasih atas jawabannya Bante. Bante, apakah ada closing statement dari Bante? Sudah enggak. Ya, terima kasih Bante. Demikianlah sesi Dhamma Desana juga bertanya dengan Yang Mulia Bante Natasilotera. Bante, kami segenap umat dan juga pengurus WRP Dhamma Suka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan Bante. Mari kita berdiri dalam sikap anjali. Yang Mulia Bante Natasilotera akan menyampaikan Dhamma Sala.